Oke, terdidik dengan baik ya. Mari kita masuk firman Tuhan. Tolong PPT-nya dari Kenis. Saudara, ayatnya berkata di dalam Joel 2 ayat 15 sampai 16. Kumpulkanlah semua orang, saudara. Tiuplah sangkakala di Sion, di Bet Kasih, peringatan akan hukuman yang akan datang jika tidak bertobat. Sempurnakanlah puasa sebagai hari penahanan, ya, untuk menahan semua bencana dan kerendahan hati. Buatlah pertemuan suci, kumpulkanlah orang-orang, sucikanlah jemaat, kumpulkanlah para tua-tua, kumpulkan anak-anak dan bayi yang menyusu. Biarkan pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan keluar dari kamar maligainya. Tidak ada yang terkecuali harus datang dalam pertemuan ini. Saudara, ayatnya bilang seperti ini. Jadi kenapa 17 Mei Tuhan minta? Tuhan bilang, nak, kalau engkau tidak berdoa, engkau tidak bisa menahan. Saudara ya, saudara suhu yang 45, saudara derajat, saudara ya, saudara semuanya, saudara nggak apa-apa, nggak usah. Saudara, tapi saudara harus ngerti gini ya, saudara, ini Tuhan sampai bilang buat di Bet Kasih karena ini rahim, tetapi yang kedua karena ini hari penahanan, supaya saudara semua bencana, semua yang di saudara mau buat iblis ditahan, termasuk penyesatan. Saudara bisa bayangin gak sih, orang bunuh diri, saudara, lebih dari 1 juta orang datang dan diakui oleh pemerintah sebagai hari apa? True love. Saudara bisa bayangkan. Saya berdoa saudara mengerti. Bahkan hari kematian Yesus tidak ada yang mengakui sebagai hari true love. Saudara bisa bayangkan. Saya berdoa saudara mengerti kenapa kita harus kumpul. Kita lanjutkan. Saudara, dan ini janji Tuhan. Pada waktu roh Tuhan atas kita dari surga, gurun menjadi kebun buah-buahan. Tapi di dalam The Passion dikatakan blossom. Dan kebun buah-buahan akan menjadi seperti hutan lebat. Keadilan pun akan tinggal di gurun, dan kebenaran pun akan berdiam di kebun buah-buahan. Saudara, Tuhan bilang, nak, kenapa harus 17 Mei? Karena itu adalah hari di saat engkau menantikan turunnya Roh Kudus. Saudara, dan pada waktu Roh Kudus turun, maka tiba-tiba seluruh padang gurun dalam hidup kita di Bet Kasih di Indonesia akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Blossom, sebelum jadi buah harus berbunga, saudara. Saudara, Tuhan itu bilang, nah, aku tahu ada padang gurun dalam hidupmu. Mungkin itu kesepian, ketakutan, penyakit, dan Tuhan janji, teriak Roh Kudus turun, maka itu akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Tiba-tiba saudara mengalami buah sukacita, buah cinta, buah anugerah, buah kelimpahan. Tapi bukan cuma itu, ada keadilan, saudara, dan kebenaran. Bet Kasih Indonesia akan dipenuhi dengan keadilan dan kebenaran. Saudara, ini masalah. Ya, ada banyak orang, saudara, ya, sudah disesatkan. Dan saya mau saudara kumpulan itu teriak dan berkata, keadilan dan kebenaran akan berkembang, berbunga di seluruh Indonesia. Saudara, dan ini janji Tuhan. Jalanlah, berjalanlah melalui pintu gerbang, siapkan jalan bagi umat. Bangunlah jalan raya. Ayo bersihkan puing-puing, angkat panji-panji, tanda bagi semua bangsa. Ya Allah menyampaikan kepada dunia, katakan kepada Putri Sion, katakan kepada Bet Kasih, katakan kepada Bahtera, katakan kepada Indonesia, lihat juru selamatmu datang. Keren, siap untuk melakukan apa yang dia katakan, siap untuk menyelesaikan apa yang dia janjikan. Amin. Saudara bilang, Tuhan siap loh selesaikan dalam hidupmu.
Tuhan siap, bilang Tuhan siap, Tuhan siap, Tuhan siap melakukan apa yang Dia katakan dan menyelesaikan. Amin. Saudara, maka Petkasi Jabodetabek Indonesia akan dipanggil dengan nama baru, bangsa yang kudus, ditebus Allah, dicari-cari, kota yang tidak ditinggalkan. Tapi ada bagian kita. Bagian kita apa? Saudara, siapkan jalan bagi umat. Saudara, bagian kita apa? Bangun jalan raya, bersihkan puing-puing. Saudara, karena itu kita harus berdoa buat gereja-gereja, buat anak-anak Tuhan, minta ampun. Ini bersihkan puing-puing. Ini saudara, persiapkan jalan. Karena itu saya berkata, setiap saudara wajib satu orang minimal bawa 8. Tanda apa? New beginning, kegenapan sudah terjadi. Saudara, tetapi kalau saudara bisa bawa ribuan. Saya berdoa nanti setelah selesai saudara masuk ke kelas. Tujuannya apa? Nggak ada kumpul, nggak ada doa. Tapi saudara bilang gini, kamu butuh angkot gak? Kamu butuh bus gak? Kamu bisa masuk ke gereja mana? Saudara tidak masuk ke gereja yang lain, gereja yang saudara biasa datang. Jadilah berkat di situ. Dan berkata, ayo berdoa buat unity. Masa kita ini sesama Kristen dipecah belah? Biarkan Tuhan mencurahkan rohnya dan lihat sesuatu yang baru sedang terjadi. Saudara, setiap saudara bawa seberapa banyak angkut panti asuhan Kristen. Angkut saudara, saudara punya namanya Arisan Batak Indonesia, angkut saudara. Saudara punya kelompok Toraja menyembah, angkut saudara. Saudara, dan kemudian saudara bilang, Bu, Senin semua saudara masukkan butuh berapa bus. Tapi jangan biarkan kosong, karena itu adalah menyia-nyiakan saudara berkat Tuhan. Saya tahu beberapa di sini saudara gembala sidang, angkut seluruh gerejamu. Kenapa? Ini pestanya Tuhan. Ini pestanya Tuhan. Tadi saudara baca dikatakan tidak ada pengecuali, semua harus datang. Jangan khawatir, ada tenda buat orang manula, ada tenda buat anak-anak. Jangan khawatir, kami sediakan. Tapi angkut semuanya. Karena apa? Karena waktunya untuk sungguh melihat seluruh kegenapan. Saudara, sekali lagi, saudara boleh datang dari jam 2, saudara boleh pagi ke kantor dulu. Kita akan mulai kebaktian jam 4. Tetapi seperti biasa Bahtera, kalau penuh saya akan mulai. Jadi kalau penuh jam 2 ya mulai jam 2 saudara ya. Saudara, tetapi saudara sebenarnya normalnya kita akan mulai jam 4 saudara. Oke, kita lanjutkan ya. Buka jalan, lapangkan karpet merah seperti Yohanes Pembaptis. Apa yang kamu cari di sana seorang nabi? Bukan. Ya, bahkan aku berkata kalian datang bahwa kedudukan Yohanes lebih penting daripada seorang nabi. Karena dialah yang dimaksud dalam tulisan kitab suci yang berkata, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan di hadapan. Saudara, kita ini generasi Yohanes Pembaptis. Dan Alkitab bilang, bukan saya, kedudukan Yohanes Pembaptis sangat tinggi, bahkan lebih dari nabi. Ada orang yang pengennya jadi nabi, saudara, padahal pembawa jiwa. Saudara, angkutin saudara orang dan bawa itu lebih dari nabi. Ada yang pengen pelayanannya ngomong kayak saya di depan, padahal sekali lagi Tuhan Yesus bilang jabatan Yohanes Pembaptis di surga jauh lebih tinggi. Tapi orang yang gak ngerti pelayanan bilang gini, saya maunya yang kelihatan. Nah ini bodoh banget. Mereka mencari apa yang dilihat manusia. Padahal ketika saudara belusukan tidak dilihat manusia. Saudara, ketika saudara bawa saudara jiwa-jiwa itu
membuat saudara berharga. Saudara punya teman-teman sekolah, bawa, angkut. Minta suratnya, brosurnya. Ya, saya minta nanti panitia cetak sebanyak-banyaknya sudah, dan dibagikan di kelompok-kelompok. Ada yang mau bawa 5, 6. Saudara kami ini sudah hubungi semua sekolah-sekolah dan sudah ada izin. Jadi kalau saudara punya link buat misalnya masuk ke BPK Penabur, masuk saudara ya, semua sekolah lah saudara, bahkan sampai sekolah-sekolah Katolik, saudara bawa. Karena itu menyelamatkan mereka. Itu benar-benar untuk menahan dan membuat kita terluput dari kesesakan besar. Saya berdoa setiap kita tahu. Ayatnya berkata, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Next. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Saudara jangan pernah takut. Saudara pergi dengan roh Tuhan. Saudara berdoa sungguh-sungguh. Dan besok atau kapan saudara mau ketemu, saudara minta roh Tuhan yang bicara. Biarkan roh Tuhan yang menggerakkan mereka. Bagian saudara buka jalan. Saudara berkata makanan ada. Saudara mungkin bilang, Bu, kenapa kita mesti sediakan makanan, sediakan angkutan? Karena kita Yohanes Pembaptis. Kita buka jalan tol sehingga tidak ada orang yang terhambat buat datang. Amin. Saudara mungkin orang itu terhambat karena tidak punya uang. Kita buka. Anak orang bilang, saya terhambat Bu karena saya lapar. Ada makanan di sana. Saudara mungkin berkata, ada orang yang bilang, saya kalau datang dapat apa? Bisa beli kaos murah ya dari Windu. Semuanya. Saudara bilang, Bu, sakit, di sana ada pengobatan gratis, tetapi juga saudara ada kesembuhan ilahi. Jadi tidak ada alasan untuk tidak datang. Manula bilang, nanti saya tidak bisa duduk, di sana ada kursi khusus tenda Manula. Nah, jadi itu cara kita membuat jalan apa saudara? Jalan tol. Jalan tol. Tapi selebihnya biarkan roh Tuhan. Karena bukan dengan perkasa, tapi dengan kekuatan daripada roh Tuhan. Saya teruskan. Ini hati Tuhan, kemarin dia terus ngomong ini. Dia berkata, Jabodetabek, Bekasi, engkau yang membunuh nabi-nabi. Saudara, biar bagaimana ada banyak saudara kejadian di Bekasi, melempari batu orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak di bawah sayapnya. Tetapi kamu mau. Saya tidak mau ganti tidak mau, tetapi kamu mau. Amin. Tapi ini hati Tuhan itu sampai nangis saudara. Tuhan bilang gini, nak, biar bagaimana Bekasi itu rahim seperti yang Leo bilang. Biar bagaimana ini Betania di dekat Jakarta yang Yerusalem, tapi ini rumah keintiman. Biar bagaimana ini aku mau di sini. Pertama kali lawatan kegerakan sampai seperti Wales Pentakosta. Dan saudara, semua kegerakan apapun aku pengen, tapi aku tidak lihat lagi anak-anakku bersemangat. Saudara, Tuhan bilang aku tidak lihat lagi sebuah saudara gairah untuk lari. Tadi pagi saya bilang, Daud berkata, aku ini kalau mendengar ada perayaan, ada kebaktian, aku akan lari sedemikian rupa mendahului semua orang. Aku harus menjadi yang pertama. Ini bicara gairah. Saudara, hari itu Daud lari 6 jam karena dia pengen untuk mempersembahkan yang terbaik. Bahkan ketika Mika berkata, kenapa nari-nari aneh, dia bilang, aku akan buat lebih lagi. Masih adakah itu di hati kita? Atau bahkan kita sudah tidak punya lagi gairah pada waktu dikumpulkan? Ataukah
kita ini bisa seperti Maria Magdalena. Saudara merangkak karena apa? Anda diundang. Itu pesta buat orang-orang tertentu. Tapi dia saking rindunya, dia merangkak dari kaki ke kaki mempersembahkan narwastu. Saudara, dan Alkitab berkata itu 1 tahun gaji. Bisakah kita berkata, Tuhan, ini seberapa gajiku? Aku mau persembahkan, Tuhan. Ataukah kita sekarang sudah jadi Yudas? Yang tadi kata Bulani, komentarnya itu, buat apa sih pemborosan? Buat apa bikin lagi acara? Buat apa sih? Ya, kasih makan orang banyak lagi? Buat apa buang lagi 2M? Buat apa bikin alat baru? Buat apa sih latihan nanti juga gak kepake? Saudara, mulut itu loh. Hari itu Yudas bilang, buat apa pemborosan? Kalau saudara, tanpa saudara sadar, suara itu mulai terdengar. Bahkan suara itu mulai muncul di hatimu. Saya berharap saudara teriak dan berkata, pergi dari hidupku. Aku tidak akan mau bersekutu setuju dengan roh Mamon dan roh Yudas. Saya berdoa itu kelihatannya kecil ketika suara itu berkata, buat apa? Itu roh Yudas. Saya berdoa saudara menangkap. Karena itu saya berkata, kalau saya bisa, saya akan buat apapun. Karena itu saya marah ketika saya bilang, kenapa sajikan yang musik yang biasa, tarian yang biasa? Di mana sebuah passion, sebuah cinta, sebuah gairah? Apakah kita terlalu beralasan baru beli sapi? Ayatnya bilang begitu kan? Maaf, saya baru beli sapi. Maaf, saya baru menikah. Maaf, saya baru bikin ladang. Bukankah sama? Maaf ya, saya lagi pelayanan ke provinsi. Maaf ya, aku punya GWR. Apakah Tuhan perlu ambil itu semua? Supaya kita punya hati setiap Dia memanggil kita. Apakah kita bisa menangkap suaranya? Apakah kita bisa menangkap hatinya? Saya berkata buat semua, kalau sudah jadi beban, udah gak usah. Kalau buat anak-anak ini cuma beban, gak usah. Buat guru-guru selalu cuma beban, gak usah. Apakah saudara pikir karena ini hari-hari ujian, anak-anak gak boleh latihan, dan anak-anak lebih baik ujian? Bukankah kita tidak pernah lulus karena kita pintar, tapi karena kita anugerah? Sampai kapan? Saudara, ini yang Tuhan beri dari sejak awal. Inilah generasi Mazmur 24 yang sungguh-sungguh menanyakan Dia, mencarinya dan memerlukannya dengan kerinduan terbesar. Saudara, Mahanaim ada sampai hari ini ada. Karena saya tidak pernah buat acara karena saya mau, tapi karena saya menanyakan Dia. Dan saya ini gak pernah ya, ketika Tuhan bilang gini, anggur manis, terus saya bilang oke, anggur manis. Tanggal 29 Maret dia cuma bilang aku haus. Dan saya mempelajari, saya nangis sampai hari ini. Saya masih pelajari tentang anggur. Why? Saya cuma orang yang mau menjawab setiap hatinya. Saudara, ketika dia bilang Bright and Bloom 17 Mei, saudara, buat saya itu aneh. Karena itu muncul dari mulut saudara wali kota, dari mulut Joshua, dari mulut saudara
beberapa orang tanpa janjian, tanpa tahu. Jadi saya langsung tahu, saya langsung nangis. Saya bilang, I know Tuhan, Kau mau. Kalau Engkau mau, siapapun tidak bisa menghalangi buat saya buat. Sampai saya bilang, kalau kalian sudah terlalu capek, saya kerjakan sendiri pun gak apa-apa. Walaupun saya sangat butuh kalian. Saya sangat butuh kalian. Dan kenapa saya tidak mau kalian tidak datang? Karena ini hari penentuan. Ini hari Tuhan memanggil saudara Jabodetabek. Dan jangan datang dengan baju kesuaman. Jangan datang dengan baju kekerasan, pemberontakan. Karena Alkitab berkata mereka yang datang dengan baju tidak layak dibuang, diseret keluar. Ingat loh, ayatnya berkata mereka yang datang dengan jubah yang tidak layak, diapain saudara? Diseret keluar. Kita tidak ngomong baju ini. Kalau dulu waktu cinta kita masih gila, ya, kita nggak peduli tuh saudara, panasnya kayak apa, kita pakai jubah semuanya. Kita maunya jubah dalam, jubah luar, jiwa, roh. Sekarang udah diturunin, karena cinta kita udah turun. Ini kenyataan, jadi ngaku aja. Tapi sekarang setidaknya jubah jiwa, jubah roh. Bisakah kalian pakai jubah gairah? Bisakah kalian pakai jubah cinta? Bisakah kita pakai jubah iman? Bisakah kita pakai jubah saudara yang namanya pertobatan? Bisakah kita? Tapi buat saudara saya bilang, untuk membuktikan sedikit iman kita, buat saudara yang di sini, pakailah jubah yang ada bunga atau ada sinarnya. Karena itu tanda kita sepakat dengan Tuhan, bright and bloom. Karena itu syarat. Itu syarat. Saudara, saya sengaja pakai baju bunga-bunga tanda. Ya, ini kayak ini salah satu contohnya. Ini penuh bunga, saudara ya. Saudara Bu Ruth bisa berdiri. Nah, ini penuh sinar, penuh bunga, saudara ya. Walaupun kecil tetap ini bunga. Ibu Lani perlu berdiri. Tetap ini sinar, saudara ya. Ini lambang, madep sana Bu, kalau nggak kelihatan. Itu sinar, saudara ya. Jadi buat saudara kenapa? Cuma berkata, Tuhan, aku percaya. Bloom and bright, bright and bloom. Nah, ayatnya bilang apa? Ini generasi yang sungguh menanyakan Dia, mencarinya dan memerlukannya. Seberapa sih saudara itu mencari sampai ngerti apa sih artinya bright and bloom di Alkitab? Ini perjanjian apa? Ini perjanjian saudara, ini bukan acara. Saudara, seberapa saudara ngerti kita memerlukan ini? Saya ini rasanya udah pengen teriak, pengen nangis. Kita memerlukan 17 Mei lebih dari yang saudara pikir. Penyesatan seperti itu, saudara, banjir, cuaca ekstrim, kelaparan. Kita memerlukan saudara. Mereka mencari wajah-Mu. Itu yang kita mau buat. Kita tidak mau sibuk terlalu sampai kita tidak bisa mencari wajah-Nya. Maka ujungnya apa? Pintu-pintu gerbang akan terangkat supaya masuk Raja kemuliaan. Tuhan berkata, nah, aku sangat ingin masuk. Aku sangat ingin masuk. Saudara, ini sama seperti Daniel 12. Mikael artinya menangkap dari Tuhan dan melakukan seperti yang Tuhan mau. Persis sama ayatnya dengan Mazmur 24 dengan bahasa yang berbeda. Mereka yang menanyakan aku, mereka yang merindukan aku, mencari wajahku, mereka yang bisa buka gerbang itu untuk Raja kemuliaan masuk.
Saudara, kita teruskan. Ini kenapa harus bright. Orang yang bijaksana akan bersinar terang seperti terangnya surga, dan mereka akan memimpin banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang untuk selamanya. Saudara tahu ya, ayat yang di depan Daniel 12 ayat 1, kita bisa menahan kesesakan besar. Bangsa kita bisa diluputkan. Salah satu syaratnya apa? Bright. Salah satu syaratnya apa? Bersinar. Pada waktu saudara bawa mereka datang, saudara sedang membuktikan saudara bintangnya Tuhan. Bawa raja-raja datang, itu bintangnya Tuhan. Karena orang Majus datang dengan bintang. Saudara, tetapi itu juga perjanjian matahari. Mari kita teruskan. Saya mencoba cepat ini karena waktu. Tapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Saudara, kalau saudara baca tentang apa yang hari ini terjadi, tentang kanker, tentang jantung, tentang kematian, tentang saudara virus, aduh saudara ngeri. Beberapa saudara bagus tidak tahu, beberapa saudara bagus tidak saudara ya baca. Sekali lagi saya berdoa, karena itulah Tuhan bilang, kamu angkat perjanjian bunga badam untuk mengakhiri sungut-sungut, supaya apa? Mereka tidak apa saudara? Tidak mati. Jadi pada saat kita di sana, kita cuma teriak minta ampun, bilang Tuhan, jangan biarkan ada kematian di antara anak-anakmu. Lalu kan, saudara, ayatnya di Kidung Agung berkata, tidak bisakah kamu melihat ada destiny baru di hari baru? Kenapa Tuhan minta 8 minimal? Destiny baru di hari apa saudara? Baru terbit di sekitarmu. Tanda awal tujuan rencanaku sedang mulai bergerak dan meletup-letup. Saudara bisa bayangin gak sih? Ini Tuhan ini lagi sangat on fire, pengen buka masa lawatan terbesar di jalan-jalan. Masa orang nangis, lari seperti whales, bilang ajari kami kebenaran. Tapi di saat Tuhan lagi meletup-letup, saudara, kita bilang gini, capek. Buat apa sih Tuhan? Sorry ya, sorry saya gak ada waktu. Sudah bisa bayangkan sakitnya hati Tuhan, sakitnya dia. Tunas anggur bermekaran, aroma bunga berbisik. Saudara, hari itu Tuhan mau ada aroma bunga. Saudara, di mana dikatakan apa? Ada pemulihan terjadi dari surga menyerbu bumi. Keren saudara. Saudara, ini perjanjian 17 Mei itu, aduh saudara bayangin, ini janji pemulihan dari surga menyerbu bumi. Semuanya akan digenapi. Sampai Tuhan bilang gini, bangkit kekasihku, berlari bersamaku ke tempat yang lebih tinggi. Saudara, bisa tidak kita ini lari ke tempat yang lebih tinggi, atau kita terus di sini? Ingat yang saya mimpi di awal tahun, di akhir tahun, kalau kita nggak loncat, saudara, semua kena banjir. Hanya mereka yang berani loncat ke tempat yang lebih tinggi. Saudara, something terjadi. Karena ini waktunya bersamaku. Mazmur 89 ini masih semua janji pemulihan. Ini keren banget saudara, dan ini dasarnya kenapa kita mau arak-arakan dan buat hari itu. Berbahagialah orang yang mengetahui rahasia dalam puji-pujian, yang bersorak-sorai dalam pawai, yang bercahaya. Jadi kan saudara tahu kenapa mesti bright. Saudara, mereka bersukacita dan menari sepanjang apa saudara? Hari. Mereka tahu siapa engkau dan apa yang kau lakukan. Mereka tidak bisa berdiam diri.
Saudara, sebenarnya hati saya pengen tuh dari jam 2 sampai jam 8. Saudara ya, saya sebenarnya bahkan dari jam 1. Kenapa? Saya pengen 7 jam. Karena ayat ini, saudara. Saudara, ini sepanjang hari loh, saudara. Kalau sepanjang hari itu, saudara minimal 12 jam. Bisa mengerti? Waktu Joshua perang, saudara, total 36 jam. Saudara, dan ini masa yang sangat ajaib. Saudara, Tuhan bilang sama Bu Nani, kalau kamu mau melihat pondok Daud, engkau harus biasakan menyembah 15 jam. Karena dulu Daud buat 24 jam. Oke lah, kamu turun 15 jam. Saudara, makanya nanti tanggal 7 Juni kita akan buat 15 jam. Saudara, kita buat dari pagi, dari jam 5 pagi. Saudara, itu Bu Nani ngomong begini, kalau jam 5 pagi mah terlalu enteng katanya. Kenapa tidak kita buat 24 jam? Itu Bu Nani loh, saudara. Sampai saya bilang, Pak Hadi dan beberapa orang mesti pulang, Bu. Dia bilang, wah kalau saya mah ya kita ini bahtera sudah terlalu lama katanya. Enggak buat yang 24 jam sampai lebih. Sampai saya bilang, ini orang umur 80 loh, saudara. Terus dia bilang ini sama saya, kalau 15 jam kamu ikut enggak? Ikutlah. Dia bilang, ya lumayan. Saya yang 80 aja enggak minggir. Dia bilang, 15 jam saya ikut. Saya tidak istirahat sebentar pun. Saya bilang, pastilah saya enggak berani. 15 jam saya tidak akan minggir. Namanya pemimpin, saya tidak akan beri yang lebih rendah dari saudara. Kalau saya minta saudara nabur, ya, saudara 15-20 juta yang punya, atau 1 juta atau 200.000. Saudara, saya bukan sombong, tapi saksinya Bu Nike. 29 saya tabur 100 juta lebih. Saudara, sekarang saya tabur juga sekian, uang saya pribadi. Saudara, jangan takut. Guru-guru pernah bilang gini sama saya, Bu, kenapa sih uangnya buat begitu, tidak buat gajian? Saya bilang beda. Uang gajian itu uang gajian, uang itu uang lawatan. Tidak bisa saya kasih ke saudara. Kalau saya kasih ke saudara, nanti saudara dianggap pencuri. Saudara, dan saya mau bilang, saya buat baju, buat jubah, buat saudara ya, semua alat nari tidak pernah dari uang Mahanaim. Nggak pernah ya. Saya selalu bilang sama Bu Nike, dari uang saya. Detail, dari uang saya. Kalau Bu Nike bilang, Bu, biarkan kami penari, kita rebutan, saya mau uang saya. Karena itu cinta saya ke Tuhan. Saya nari jelek, jadi saya mau bikin semua alat profetik. Saudara, kenapa saudara? Karena cinta. Tapi adakah itu kau temukan? Mungkin orang bilang, buat apa pemborosan bikin alat lagi? Ya terserah saudara, itu cinta saya. Saya akan buat lebih boros lagi. Saya akan buat lebih gila lagi. Sampai saudara, dunia tahu saya tidak sedang main-main. Saya sedang angkat sebuah perjanjian, supaya surga menyentuh bumi, supaya pemulihan, supaya kuasa puji-pujian saudara itu menyerbu, mengerami bumi. Saudara, dan sebenarnya dibilang arak-arakan, sorak-sorai, pawai, bercahaya. Saudara, kita teruskan. Aku akan datang seperti embun, dan engkau akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya. Tiba-tiba ada janji, saudara, berakar, dan akarmu kemana-mana. Saudara, ajaib. Soal apa? Bunga. Saudara, dia bilang, aku akan memulai lembaran baru buat Bet Kasih, buat Mahanaim. Amin. Saudara yang datang hari itu, dosamu kayak apa? Tuhan beri lembaran baru. Saudara, tidak ada penuntutan lagi. Selesai. Saudara, angkat perjanjian ini. Saudara bilang, Bu, yang lain datang mesti ngerti, nggak usah. Mereka akan terhisap. Asal ada lebih dari 1.000 orang, saudara, kalau bisa 5.000 orang yang mengerti bahwa ini perjanjian besar. Saudara bisa mengerti? Ini perjanjian besar. Bahkan saya ini sampai curiga,
kenapa Tuhan ngotot 17 Mei dan 2 kali di Monas dan di sini. Saya curiga jangan-jangan pencurahan Roh Kudus yang pertama kali saudara dulu, jangan-jangan 17 Mei saudara. Kan saudara bisa ngerti ya, maksudnya ini kan tanggalan kita itu berbeda dengan tanggalan Israel. Sampai saya bilang ini, saya ini curiga ya, ada apa sih 17 Mei ini? Saudara kalau dikonvers ke masa itu, saudara kita teruskan ya. Aku akan memberi lembaran baru dan dia akan mekar seperti saffron musim semi. Saudara kita tahu ya, semua musim semi itu sedang bertumbuh. Kita teruskan. Sebab bumi Bekasi Indonesia memancarkan tumbuh-tumbuhan, kabun menumbuhkan benih. Demikian Tuhan menumbuhkan apa saudara? Kebenaran dan pujian. Wow, tiba-tiba semua penduduknya adalah orang benar, saudara. Dan dikatakan, dan seperti saudara bumi bermekaran, dan seperti dengan bunga liar. Kita ini bunga liar, menurut saya ya, tidak semua bunga mawar. Saudara, kemarin pada waktu Bu Nani ulang tahun, saudara, itu di telinga saya terdengar jelas saudara, fragrant holy rose. Saudara, itu namanya Bu Nani saudara, fragrant buru holy rose. Saya bilang wow, keren sekali ya saudara. Dan saya itu setiap kali itu kagum ya, karena saya itu sampai bilang begini sama Cherry, cariin kata fragrant itu apa artinya ya, karena saya itu setiap kali dengar, saya itu nggak tahu artinya saudara. Waktu Tuhan bilang, nak, jadilah abritase, pertahankan dunia, saya nggak ngerti itu artinya apa. Ternyata itu hukum di atas hukum internasional saudara. Saudara, setiap kali Tuhan ngomong, saya suka bilang ini, Tuhan ngomong pokoknya jangan susah-susah. Tuhan bilang ya, karena masalahnya bahasa Indonesia tidak ada bahasa itu, jadi aku harus pakai bahasa itu. Saudara, ketika dia sebut saya soal anggur, dia nggak sebut saya pada waktu itu bunga. Waktu kita lagi bahas soal anggur, dia sebut nama saudara ya. Saudara, buat saya, saudara, itu ada ayatnya, bukan nggak ada ayatnya saudara. Dan ayatnya itu exactly itu. Sampai saya bilang wow ya, sangat ajaib, dahsyat banget ya. Saya berdoa saudara ngerti, ini perjanjian, aduh saudara, ajaib. Kita ini mungkin bunga liar, gak apa-apa, bunga liar juga masuk saudara. Kebun yang berlimpah dengan bunga merekah, demikian Allah membawa kebenaran dan puji-pujian apa saudara? Merekah sepenuhnya di hadapan bangsa-bangsa. Dan kenapa mesti 17 Mei? Sudah tahu ya, kenapa mesti merekah? Kenapa merekah itu belum? Kenapa mesti bunga? Karena ada perjanjiannya. Kenapa mesti bersinar? Karena ada perjanjiannya. Ini bukan acara, ini bukan KKR, ini pesta perjanjian. Saudara bisa menangkap? Datang dengan pengertian. Karena tadi khotbah Bulani, hati-hati dengan mulutmu dan lakukan dengan pengertian, karena akan berbeda dampaknya. Bawa pulang ini bukan roti biasa. Betul, ini dibuat biasa, tapi Tuhan jelas ngomong di telinga saya, buat perjanjian bloom and bright. Bawa pulang. Bulani bisa ambil nanti beberapa buat di window. Tolong Burut kasih yang tadi di kotak buat window. Saudara, dan saya mau berkata, buat perjanjian dengan Tuhan, karena perjanjian tidak bisa ombyokan banyak-banyak. Perjanjian itu detail sendiri dengan Tuhan. Amin. Saya bersyukur sih, saya tuh banggalah sama cucu-cucu saya. Tadi begitu datang, Miel langsung lihat ini, langsung bilang, saudara ya, dia langsung ambil yang pink dan dia bilang, Miel harus makan ini. Dia tuh nggak suka saudara, roti-roti begini tuh dia nggak suka. Tapi dia bilang, Miel harus makan ini. Terus dia makan cuma mawarnya,
Yang lain diremet-remet, dia bilang gini, yang ini kasih orang ya, tapi harus dimakan. Dia sampai ngomong begitu, saudara. Udah diremet-remet cuma supaya alasan, karena dia gak pengen makan yang lain. Jadi dia cuma makan bunga pinknya, saudara. Tapi dia sampai isolasi, saya gak tahu tadi di mana. Sampai dia pesan gini, tapi harus dimakan ya, gak boleh dibuang. Saudara, saya tuh bangga ya, walaupun mereka tuh tetap nakal, tetap biasa, mereka tuh nangkap yang ilahi, sangat nangkap. Terus kemudian dia tukar, punya saya yang pink diambil, terus dia tukar, dia bilang begini, Oma harus yang ungu. Saya bilang, Oma pengen yang pink keren. Dia bilang, enggak, yang pink buat Miel, yang ungu buat Oma. Sejujurnya dari awal Tuhan itu ngomong, ambil yang ungu, karena engkau sudah masuk golongan raja-raja. Tapi saya bilang, yang ungu rada jelek Tuhan, saya pengen yang pink, tapi nanti saya juga makan yang ungu. Saya bilang ya, saudara, biasalah ibu ini kan sukanya nawar ya. Jadi saya bilang, gak apa-apa kan saya makan dua gitu ya. Saudara, ini bisa Miel bilang gini, Oma no pink, diambilin yang ungu, ini punya Oma katanya ya. Saudara, sekali lagi, seserius itu. Ya, saudara dapat apa tidak tahu. Kalau saudara bilang, Bu, saya mau tuker-tukeran sama yang sebelah, silakan ya. Jadilah sesuai dengan imanmu masing-masing, saudara ya. Tapi saudara percaya saja, apa yang di tanganmu, saudara, itu yang terbaik ya. Saudara, tetapi saya mau berkata, ini sangat serius. Tuhan sangat serius, saudara. Karena itu saya tutup dengan Tuhan berkata, aku mengirim rohku hari itu, dan bait kasih tercipta. Aku Tuhan memperbaharui muka bumi. Yang kedua Tuhan bilang, aku kirim rohku, mereka menjadi hidup. Seluruh pelosok desa bermekaran dan merakah. Amin. Saudara, sekali lagi ini saudara akan masuk ke 7 panggilan. Sekali lagi saudara, bukannya mesti doa dan apa, sudah kemarin sudah diputuskan. Tapi saudara cuma gereja mana, apa yang bisa dimasuki. Saudara panti asuhan apa, Kristen yang mana, saudara sekolah mana, mungkin golongan Batak Sejahtera, golongan pengacara. Saudara yang perlu rapatkan itu, tulis daftar. Saudara nanti saudara hubungi kalau oke, Senin kami terima, butuh berapapun, bus, angkot, semua saudara kami sediakan. Sekali lagi, saya mau jadi orang yang menyediakan jalan tol buat Tuhan. Saya mau jadi orang yang menyediakan jalan tol buat Tuhan. Saya berdoa setiap saudara ya. Saya tuh bersyukur ya, saudara, ada satu orang itu dengar khotbah saya ini di Sion, saudara. Herannya itu yang lain, saya tuh nggak lihat antusias ini. Saudara, nih ibu-ibu loh, langsung bilang apa? Saya sumbang 30 daging, 30.000 daging, betul ya nih kayak 30.000 daging. Dan dia bilang, saya akan kirim bertahap, tapi saya mau di hadirat Tuhan sah 30.000 potong daging dari saya pribadi. Ini ibu nggak kaya loh, saudara. Saya bilang ini kok bisa ya? Yang satu lagi dengar, orang itu berkata begini, Bu, saya sediakan semua angkutan karena saya mau membangun jalan tol. Jadi dia bilang, siapa yang butuh truk, siapa yang butuh box, sampai butuh double, dia double truk. Dia bilang butuh box 3 hari, saya semua yang bayar, saya semua yang sediakan. Ya, dia bilang cuma saya memang dapatnya itu membangun jalan tol buat Tuhan. Dia bilang, mau sewa 4 truk, silakan. Ibu mau arak-arakan pakai double truk keliling, saya sediakan. Dia bilang, saya mau bangun jalan tol. Sampai saya bilang, ada ya orang-orang yang bisa nangkep, tapi ada yang sama sekali gak bergeming. Hari ini kalau saudara belum bergeming, nanti pulang angkat roti itu nangis dan bilang, Tuhan, Kau sediakan perjanjian yang ajaib, ampuni aku, ampuni aku. Saya berdoa saudara menangkap ini. Kita akan tutup, saudara,
dengan saudara ya tarian. Pada waktu tarian saya minta semuanya berdeklarasi ya, Ibu Pak Luki, Ibu Iren dan sebagainya. Dan kemudian saya minta nanti Pak Luki menutup dengan perjamuan kudus dan kita akan masuk ke